selamat datang di Garuda Sport Podcast, di mana Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini di Garuda Sports Management di YouTube. Hari ini bersama saya Edwin Stedinata, kita akan membahas topik yang lagi hot ya guys. Bagaimana Liga 1 belum ada kejelasan, masih ditunda. Bahkan sudah sejak dari tahun lalu, dan ini imbasnya atau efek dominonya tentu sangat besar gitu ya. Nanti juga kita akan bahas sedikit di mana sekarang ini kan sedang berlangsung Olimpiade di Tokyo. Atlet-atlet Indonesia juga beberapa cabang mengikuti berlaga di sana. Nah, kita juga akan melihat peluangnya seperti apa dari atlet yang bertanding di Olimpiade tersebut. Untuk itu, gue nggak usah lama-lama karena sudah ada beberapa narasumber yang hadir di Garuda Sport Podcast ini. Gue akan kenalin satu-satu ya. Yang pertama ada Akmal Marhali. Sebagai pengamat sepak bola nasional, gue udah kenal cukup lama, dari 2008 kalau nggak salah. Ya, Bro Akmal, apa kabar? Baik, Win. Sehat ya? Alhamdulillah, yang penting sehat dulu sekarang. Iya, betul sekali, yang penting sehat dulu. Terima kasih ya Bro Akmal udah mampir di Garuda Sport Podcast, dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar yang tadi gue sebutkan. Dan yang kedua ada Karisma Putra Kartono atau akrab disapa Putra, temen gue juga karena kita pernah satu tim kerja di Liga Indonesia Baru. Put, apa kabar Put? Alhamdulillah, baik Bang Edwin. Oke, masih itu bisa cium bau bumbu mie instan, jadi masih bersyukur. Iya, thank you ya Put udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol seputar topik yang tadi sempat gue sounding di awal. Dan terakhir ada Mas Suryo Agung. Nah, ini Olimpian yang pernah mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Beijing 2008. Kemudian juga pernah berlaga di SEA Games tahun 2007, memecahkan rekor di sprint 100 meter. Kemudian 2009 rekornya yang di 2007 dia pecahkan lagi tahun 2009. Nanti catatan waktunya kita tanya langsung ya. Yang jelas sampai sekarang itu belum ada lagi yang berhasil memecahkan rekornya Mas Suryo Agung. Mas Suryo Agung, terima kasih udah hadir di Garuda Sport Podcast. Kita akan bahas ngobrol dua topik tadi di awal yang sempat saya utarakan ya Mas. Oke, aman Mas Edwin. Oke, ya teman-teman, ini kan lagi hangat nih, lagi hot banget. Dimana belum ada kejelasan, belum ada sebuah istilahnya pengumuman resmi liga itu mau dimulai kapan gitu loh. Nah, sementara udah ketunda dari tahun lalu, dari bulan Maret, tepatnya itu gue inget banget ya, itu pekan ketiga ketunda langsung semuanya. Sampai hari ini kita masih menantikan pengumuman resminya juga belum ada. Nah, sekarang gue mau tanya dulu ke Akmal, menurut lu gimana nih bro? Ini yang kurang apa nih? Masalahnya juga bisa kemana aja? Karena banyak sekali yang bertanya, seharusnya ketegasan atau keputusan itu sudah bisa dimunculkan, mau mulai atau enggak gitu. Gimana bro, menurut lu? Ya, kalau kita lihat soal olahraga ya di Indonesia di tengah pandemi COVID saat ini, memang sangat miris kita melihatnya. Bukan cuma sepak bola ya, seluruh cabang olahraga itu hampir praktis semuanya masuk ICU, bahkan dipakein ventilator gitu kan. Tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak bisa dilaksanakan sama sekali, walaupun sebelumnya sempat ada kabar gembira ketika kemudian digelar Piala Menpora, kemudian juga ada basket yang kemudian jalan, tapi kemudian di awal Januari ini sejumlah rencana yang sudah direncanakan dengan matang tidak bisa digelar kembali karena gelombang kedua COVID-19 yang melanda Indonesia yang cukup memprihatinkan ya, dan amat sulit diprediksi. Problem inilah yang kemudian menurut saya problem yang sangat berat sekali dihadapi oleh Indonesia saat ini gitu. Karena apa? Karena memang ini virus bukan hal yang baru. Sepanjang sejarah kehidupan di dunia, virus itu banyak terjadi dan banyak muncul di tengah kehidupan masyarakat. Tapi semua dunia tidak bisa memprediksi ini. Yang paling memprihatinkan, Indonesia tidak siap untuk menghadapi situasi yang abnormal, sehingga kemudian agak gagap ketika menghadapi problem ini di masyarakat. Ditambah lagi kedisiplinan masyarakat yang rendah. Ini yang menjadi problem sebenarnya buat dunia olahraga kita saat ini, di mana kita tidak punya aturan
Ya. yang jelas, yang tegas gitu. Kapan bisa dimulai lagi sehingga kemudian situasinya menjadi ngambang. Ketika kita misalnya berharap Menpora bisa mengambil kebijakan, tetapi Menpora tidak bisa mengambil kebijakan karena kebijakan soal COVID diambil alih oleh Satgas COVID. Ketika kita bertanya ke Satgas COVID, ini juga tidak bisa mengambil kebijakan. Kenapa? Karena ternyata Satgas COVID masih ada lagi di atasnya yang membawahinya Menteri Koordinator Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Di atasnya lagi ada baru presiden gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapan birokrasi yang sangat sulit sehingga kemudian setiap keputusan itu menjadi sulit dilakukan karena memang panjangnya birokrasi yang ada saat ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kapan, dan ini menjadi problem tersendiri. Tidak ada yang bisa menjawab sampai sejauh ini. Kapan kegiatan olahraga, baik itu kegiatan olahraga yang bersifat umum masyarakat maupun kegiatan olahraga profesional, bisa kembali dilaksanakan seperti misalnya di negara-negara lain. Sekarang kalau tadi kita bicara soal olahraga di dunia lain, misalnya di Eropa, kemudian di Asia Tenggara, di Asia, itu kan semua sudah mulai bergerak walaupun situasi pandemi masih tinggi. Artinya betul. Kita dipaksa berteman atau hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Cuma permasalahannya Indonesia tidak punya keberanian untuk itu gitu kan. Nah, kenapa tidak punya keberanian? Karena memang secara sosiologis, antropologis maupun secara mental, orang Indonesia ini agak nyeleneh dibanding orang negara-negara lain yang disiplinnya sangat tinggi gitu kan. Kita longgarkan sedikit langsung muncul kerumunan. Ketika kemudian kita ketatkan sedikit langsung muncul protes-protes dan sebagainya. Inilah yang kemudian membuat sisi lain dari kehidupan manusia ini tidak bisa jalan, salah satunya olahraga. Padahal di tengah COVID saat ini salah satu yang bisa meningkatkan imun itu olahraga. Jadi ketika olahraga ini kemudian seperti mati suri, setidaknya separuh dari imunitas kita ini hilang gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan ini sebenarnya problem yang harus dipecahkan gitu. Dipecahkan oleh siapa? Oleh pengambil kebijakan. Saya berharap misalnya gitu Menpora dan sebagainya punya rujukan yang kuat, yang juklak yang tegas. Kapan kira-kira bisa dimulai kembali? Misalnya kalau hitungan kuantitatif misalnya, kalau seandainya bot di rumah sakit sudah berada di standar 50% ke bawah gitu kan, maka kegiatan olahraga bisa dibuka kembali. Atau misalnya kalau sudah vaksin 30 atau 40% di sebuah daerah gitu kan, sehingga herd immunity-nya kemudian tercapai, itu sudah boleh dibuka kembali. Tapi kebijakan-kebijakan ini nggak ada gitu kan. Nah, karena itulah yang kemudian membuat semua serba salah. PSSI ingin gulirkan, tapi PSSI mentok di perizinan di kepolisian, polisi mentok di Satgas, Satgas mentok di Pak Luhut sebagai pimpinan dari Satgas COVID. Menpora juga seperti itu gitu. Ketika mau mengambil kebijakan juga dalam posisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena terlalu panjang birokrasi yang ada di Indonesia ini. Nah, ini problemnya. Ditambah yang kedua adalah pemahaman kita tentang COVID ini lemah gitu kan. Kita selama ini dikasih selalu data-data statistik orang meninggal setiap hari gitu kan. Kemudian dikasih data statistik yang terinfeksi setiap hari. Yang bikin membuat psikologi kita atau psikis kita jadi stres semuanya gitu kan. Bukan kemudian bagaimana kemudian menghadapi pandemi ini sehingga kita bisa dengan tenang mengatasi problem ini secara bersama-sama, baik itu problem kesehatannya maupun problem ekonominya. Yang menjadi problem dari olahraga profesional saat ini bukan cuma sekedar olahraganya, tapi problem ekonominya juga menjadi terimbas gitu kan. Di mana kemudian selama lebih dari setahun atlet-atlet kita bukan cuma sepak bola aja ya, hampir seluruh atlet termasuk misalnya sprinter gitu kan, Mas Suryo Agung dan kawan-kawan yang lain juga akhirnya tidak bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan prestasi karena semua dihentikan. Nah, ini sebenarnya secara ekonomi juga sangat mengganggu sisi ekonomi kita gitu. Dalam konteks sepak bola misalnya, saya melihat hampir ada nilai 3 triliun rupiah di bisnis sepak bola kita. Ini yang terhenti gara-gara pandemi. Oke, Mal. Sampai di situ dulu ya, sebelum masuk ke imbas sisi ekonomi nanti. Tadi kan lu bilang bahwa memang kebijakan birokrasi ini terlalu luas gitu ya. Nah, sebelum gua ke Suryo Agung,
seharusnya keputusan kebijakan itu yang ideal ya menurut Anda itu sampai di mana untuk bisa memang langsung memberikan sebuah keputusan atau statement ini ditunda atau bubar atau memang dimulai kapan? Kalau saya melihat misalnya dalam konteks olahraga ya di Menpora gitu kan. Oke. Menpora yang harusnya bisa mengambil kebijakan apakah ini kemudian bisa jalan atau tidak. Ya, Sama ya. misalnya di bidang lainnya, misalnya bidang keagamaan. Soal misalnya sholat di masjid, musola atau ibadah sholat kemarin Idul Adha di masjid atau musola dilarang di mana? Poksinya Departemen Agama gitu Oke, kan. ya, Nah, ya, untuk oke. poksi olahraga ini saya melihatnya adalah harusnya ini menjadi poksi dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengambil kebijakan. Tapi permasalahannya adalah kebijakan ini juga tidak diberikan seutuhnya kepada Kemenpora ketika menangani soal pandemi. Jadi pandemi ini kemudian akhirnya diambil secara sentralisasi di pusat gitu kan. Ya, Sementara oke. di pusat kan tidak semua orang memahami tentang sisi-sisi lain. Misalnya Pak Luhut, belum tentu Pak Luhut punya passion di olahraga gitu kan, punya perhatian di olahraga. Sehingga kemudian dia anggap ini tidak penting. Yang penting saat ini adalah cuma dua, soal kesehatan dan keselamatan dan soal ekonomi. Jadi olahraga dalam hal ini olahraga profesional dianggap bukan sisi ekonomi gitu kan. Nah, sementara di sisi lain misalnya kegiatan sosial budaya, seniman dan sebagainya itu dianggap sebagai bidang ekonomi. Makanya kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengembalikan kegiatan ekonomi mereka. Sementara Ya, oke. olahraga sepak bola ini tidak mendapat perhatian sama sekali. Ya, Dianggap seperti olahraga biasa umum saja, orang berlari untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Padahal olahraga ini punya nilai bisnis yang sangat luar biasa saat ini Ya, di Indonesia. oke. Sampai situ dulu ya, Mal. Thank you. Sekarang Mas Suryo, ini kan tadi Akmal bilang karena konteksnya ini kita bahas masuk ke bidang olahraga, seharusnya kebijakan itu bisa putus di Kemenpora gitu. Nah, menurut Mas Suryo Agung gimana sejauh ini menanggapi permasalahan yang memang sedang sangat pelik sekarang, sepak bola memang masuk di struktur bidang olahraga kalau di Indonesia. Apakah memang Kemenpora dalam hal ini bisa mengusahakan supaya memang kebijakan ini bisa diambil sepenuhnya di Kemenpora atau seperti apa, Mas Suryo? Jadi boleh. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bang Akmal tadi udah memang benar ya, ada kayak urutan tingkatannya seperti itu kan. Bahkan Kemenpora itu ketika mengeluarkan surat edaran itu rujukannya apa? Rujukannya ya dari atas tadi gitu kan. Itu salah satu termasuk kegiatan yang mungkin yang sekarang lah kita sedang WFH semuanya kan. Sedang WFH semuanya, aturannya yang contohnya yang dulu lah pernah yang 50%, 25% dan lain-lainnya ketika istilah-istilah itu ya surat edaran dari Kemenpora itu berdasarkan dari atas kan gitu Mas. Nah, kalau dari Kemenpora sendiri sebenarnya dari Kemenpora sendiri sudah berupaya ya. Contohnya kemarin mengadakan Piala Menpora. Piala Menpora divaksin semua pemainnya gitu kan. Kebetulan saya juga ikut ngurusin tuh sampai ke Malang, ke Solo segala macam. Jadi memang upaya dilakukan oleh Kemenpora salah satunya lewat vaksin. Termasuk di IBL juga. Bahkan Liga 2 yang belum bergulir sebenarnya sudah disiapkan juga. Oke. Jadi Kemenpora itu sudah melakukan usaha, salah satunya tadi, jadi IBL sudah selesai, sudah finish, Piala Menpora, tim Liga 1, dan tim Liga 2, ada 24 tim kalau nggak salah Liga 2 itu sebenarnya juga sudah disiapkan oleh Kemenpora. Memang nunggu momentumnya, belum bisa memulai sampai saat ini kan gitu. Jadi upaya sudah dilakukan oleh Kemenpora untuk bagaimana sepak bola ini, liga ini berjalan. Tapi lagi-lagi tadi disampaikan udah Bang Akmal bahwasanya ada tingkatan-tingkatannya di sini. Siapa yang lebih berhak di situ. Oke, Mas Suryo, ada nggak upaya yang bisa dilakukan supaya memang kebijakan tersebut cukup sebatas di Kemenpora yang bisa bertanggung jawab untuk menentukan itu, jalan atau tidaknya? Atau memang sudah dilakukan tapi dalam tanda kutip mentok? Atau seperti apa, Mas Suryo? Jadi, kalau kita melihat sepak bola ini sangat kompleks ya. Suatu pertandingan sepak bola itu sangat kompleks. Dari sisi ya itulah izin pasti ya, izin keamanan, izin keramaian dan lain-lain itu dari Polri yang mengeluarkan gitu kan. Apa gunanya istilahnya kita memberikan suatu rekomendasi, silahkan monggo silahkan dilaksanakan, tapi kepolisian tidak memberikan izin ya Sama tidak akan aja jalan kan gitu. Ya. Jadi ya stakeholder ini harapannya adalah yuk monggo kalau memang
kumpul, istilahnya PSSI, PT LIB mungkin, kemudian Pak Luhut, kemudian Kemenpora, kemudian TNI, Polri. Ya bagaimana nih gitu kan untuk memang ya saya sebagai istilahnya penikmat sepak bola juga 502 hari tanpa liga juga itu kayak gimana sih kita untuk melihat masyarakat Indonesia itu haus akan hiburan olahraga seperti itu. Jadi tadi juga disampaikan Bang Akmal 3 triliun dari sisi ekonomi yang sangat yang tidak bisa berputar gitu kan. Industri olahraga yang stuck gitu. Jadi ya balik lagi sih harus saling berangkulan, saling meyakinkan. Terus kalau menurut saya by data gitu kan. Kalau sudah by data itu ya tadi disampaikan mungkin ya udah kalau suatu daerah ini sudah 30 atau 40% yang sudah divaksin berarti kan imunitasnya sudah terbangun gitu. Contohnya seperti itu. Kebijakan di daerah sini based on data ya. Ya. Di daerah sini belum bisa nih, belum boleh lah katakanlah karena belum 30 atau 40%. Itu salah satu contoh gitu kan. Itu bisa kalau memang kita by data, kita meyakinkan, terus kemudian ketika suatu ada masalah, problem solvingnya apa nih gitu, solusinya apa nih kan gitu. Di Piala Menpora kemarin kalau boleh kita ulas kembali kemarin. Dari Kementerian Kesehatan itu datang hadir, mereka mengecek benar-benar mengecek bagaimana suatu pertandingan itu karena kan dibatasin di satu stadion itu hanya 299 orang yang hadir di situ dengan zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Itu Kemenkes hadir menyaksikan itu dan jalan dan memang nggak ada masalah. Ya oke lah mungkin ada 1-2 hal kecil yang perlu dievaluasi dan bahan inilah yang sebenarnya untuk kayak semacam tes event untuk Liga 1 sih sebenarnya kan kan. Itu bisa disampaikan dari dari Kementerian Kesehatan pun menyampaikan kami sudah hadir, kami sudah monitoring, turun ke lapangan ini yang terjadi segala macam begini, kalau ada kendala seperti ini solusinya apa dan lain-lain ya itu bisa dibawa ke level yang lebih atas gitu demi sepak bola Indonesia. Oke, Mas Suryo, thank you. Ke Putra ya sekarang. Tadi saya lupa ngenalin ya, Putra ini backgroundnya adalah praktisi industri olahraga gitu. Jadi mungkin dari sudut pandang Putra ya, meskipun tadi sudah disampaikan Akmal sama Mas Suryo Agung bahwa memang karena terlalu luasnya ini gitu, kebijakan itu kalaupun mau ditaruh karena sesuai subbidang olahraga di Kemenpora, tapi ternyata masih ada hubungannya dengan perizinan dan perizinan ini dilihat secara luas terlalu umum, akhirnya imbasnya kena juga gitu. Nah, Put, mungkin juga bisa dikombinasikan penjelasan yang bisa dihubungkan juga dengan imbas dari sisi ekosistem komersial atau ekosistem industrinya yang juga kena dampaknya ini luar biasa, Put. Ya, thank you Bang Edwin untuk kesempatannya ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa sih imbasnya kepada ekosistem komersial? Tadi ada poin menarik dari Mas Akmal yang menjelaskan bahwa sektor olahraga itu tidak bisa dilihat hanya sebagai sektor orang itu berolahraga untuk sehat. Karena kalau kita bicara klub sepak bola profesional atau klub bola basket profesional, itu adalah sektor olahraga yang sifatnya industri. Ada value creation dan perputaran uang yang tercipta. Dan kalau kita bicara ekosistem, tentunya kalau kita bedah satu persatu ya, topnya pasti federasi. Dari federasi baru kemudian ada klub dari setiap cabang olahraga tersebut. Yang dimana kalau saya mungkin nanti Pak Suryo bisa koreksi saya juga Pak ya, yang sepemahaman saya terkait untuk sektor olahraga profesional itu sudah tidak lagi bisa bergantung sama yang namanya APBD. Sudah harus independen, artinya apa? Pemilik klub yang harus menjadi lembaga swasta, yang harus punya cara dan strategi untuk bisa bertahan hidup, itu semuanya harus berjalan independen. Nah, kalau tadi disebutkan 502 hari tanpa kegiatan resmi atau kompetisi domestik resmi, ya artinya kalau kita ibaratkan kayak punya warung gitu ya, warungnya kita tuh nggak bisa jualan setahun lebih gitu. Nah, mau dapat duitnya dari mana gitu. Nah, terus kalau diturunkan lagi dari klub profesional itu kan turunan ke bawahnya ada apa lagi sih? Tentunya kalau kita bicara kontributor pendapatan terbesar itu kan pasti dari hak siar. Ketika pertandingan itu tidak berjalan, hak siar tidak bisa turun pasti. Yang kemudian adalah sponsorship. Nah,
ini mungkin perlu saya klarifikasi ya, sponsorship sama hak siar ini dua barang yang berbeda. Karena kenapa saya klarifikasi, suka ketukar gitu. Kalau saya baca di berita misalnya, Telkom mensponsori Liga 1, padahal maksudnya Telkom sebagai sebagai yang memiliki produk IndiHome itu membeli hak siar pertandingan Liga 1 untuk ditayangkan di divisi sportsnya mereka. Jadi ini harus dipahami, ini dua jenis produk yang berbeda. Sponsor juga otomatis artinya pasti akan sulit nggak masuk akal lah untuk sponsor itu mengeluarkan uang bagi suatu klub olahraga apapun itu bila tidak ada aktivitas utama yang bisa berjalan dan menjadi wadah untuk promosi ataupun marketing dari produk ataupun brandnya mereka. Kalau kita bicara yang paling mikro lagi, turunannya sampai ke merchandise dan hospitality. Yang di sini ya kalau kita to be fair, di Indonesia sendiri ya merchandise dan hospitality itu tantangannya masih banyak. Merchandise misalnya kita pasti ada kompetitornya secara tidak langsung ataupun langsung adalah mereka yang membajak produk originalnya dari merchandise store tiap klub misalnya. Hospitality tantangannya adalah tidak semua klub atau mungkin sampai saat ini tidak ada klub yang benar-benar punya pengelolaan penuh terhadap stadion sehingga mereka bisa bikin kafe di situ atau store di situ misalnya. Dan ya itu baru kita bicara sektor ekonomi sekitarnya ya. Kalau kita bicara pelaku di dalamnya ya otomatis pelatihnya, pemainnya, staf atau karyawan dari klub seperti saya kan juga bagian dari staf atau karyawan dari klub ya. Tentunya tentu juga terdampak juga dari kondisi seperti ini. Jadi itu sih Bang Edwin. Iya, Put. Gini, pandemi kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Tapi di luar negeri, bahkan negara tetangga, itu sudah ada inisiatif untuk kapan mau jalan itu sudah terlihat. Dan mereka memang mau jalan. Kita nggak usah bicara di Eropa, sudah jalan semua gitu kan. Jadwal sudah terstruktur semua, kita udah tahu. Nah, yang membedakan dengan kita ini apakah memang itu tadi ya, seperti yang Akmal bilang, penentu kebijakannya kita ini terlalu luas, terlalu ribet gitu birokrasinya. Itu yang mesti diperbaiki, atau mungkin juga harus ada inisiatif lebih, effort ekstra dari operator maupun federasi, atau seperti apa, Put? Menurut lo, Put? Ya, ini saya disclaimer dulu ya, karena saya kebetulan mau berhati-hatinya gini. Saya itu punya background-nya adalah sebagai sport management practitioner gitu ya, praktisi dan kuliah saya pun sport management. Artinya saya bicara konteksnya industri. Kalau kita bicara industri itu sangat mikro sebenarnya. Tapi kalau udah kita bicara dari kebijakan dan sebagainya itu kan udah political, makro, bahkan tadi masalah seperti bilang sosial budaya, etnografi dan sebagainya yang mungkin lebih kompleks ya. Tapi kalau ditanya ke saya apa yang bisa dilakukan untuk membedakan, bagi saya yang saya lihat di sini olahraga dalam case kita ya, termasuk sepak bola, itu seakan-akan tidak pernah diberi kesempatan beradaptasi. Meskipun ada kesempatan di Piala Menpora kemarin, seperti yang Pak sudah jelaskan, Piala Menpora itu test event, dan saya sepakat tujuan Piala Menpora itu adalah test event. Klub di Piala Menpora itu bukan buat ngejar gengsi, tapi buat mengejar bukti bahwa sepak bola bisa beradaptasi di lingkungan Indonesia pasca pandemi. Tapi kenyataannya setelah Piala Menpora itu selesai, betul satu sisi gelombang COVID-nya meningkat, tapi seakan-akan trial case atau apapun SOP, prosedur, bukti yang sudah dikumpulkan selama Piala Menpora seakan-akan sudah tidak terpakai sama sekali. Itu yang saya nggak ketemu lah missing link-nya ada di mana, kenapa bisa seperti itu. Padahal bagi saya justru saya nih bagi yang berada di dalam ekosistem sepak bola berterima kasih banget Piala Menpora bisa menjadi test event yang terbukti pelaksanaannya rapih gitu. Tapi entah kenapa ya mungkin again ya terlalu kompleks kondisinya, sosial budaya, kebijakan politik dan sebagainya. Ya saya nggak bisa komentar lebih jauh. Tapi bagi saya itu tadi kalau komentar saya kesannya kita tidak punya kesempatan beradaptasi aja gitu. Oke. Ya, thank you Put. Ya, Mal. Balik lagi ke konteks tadi ya, Mal. Memang negara kita ini sulit ya untuk memfokuskan, membuat simple gitu untuk membuat sebuah kebijakan. Tadi Anda bilang ya bahwa izin kemudian mungkin jatuhnya di atas Pak Luhut juga sangat besar gitu. Yang ada di kepalanya itu kan masalahnya banyak sekali.
Kemudian belum lagi birokrasi kita yang terlalu luas. Ada nggak sebuah cara, Mal, menurut lu supaya mungkin yang atas-atas ini bisa mendelegasikan cukup sampai di mana aja gitu, atau memang untuk melakukan hal gitu aja juga sangat sulit di negara kita ini ya, karena tadi begitu banyak hal-hal yang sangat berbenturan dengan sosial budaya, cultural mungkin, dan lain sebagainya, Mal. Ya, kalau di kita kan problemnya adalah kita ini nggak punya keberanian seperti negara-negara lain gitu kan. Kita Oke. sudah punya misalnya proyek percontohan Piala Menpora yang secara umum misalnya kita anggap sukses, walaupun di akhir-akhir misalnya ada sedikit problem yang dihadapi, supporter tiba-tiba turun ke lapangan melakukan euforia kemenangan mereka juara, atau melakukan pembakaran dan sebagainya karena kecewa timnya gagal. Ini Ya. kan apa namanya efek kecil yang dimunculkan di masyarakat ketika kemudian Piala Menpora. Tapi ini yang kemudian dijadikan pegangan bahwa wah, jangan sampai nanti kalau digelar lagi dengan kondisi pandemi yang lagi tinggi akan terjadi lagi hal-hal semacam ini. Apalagi ini kemudian bentuknya adalah kompetisi, bukan turnamen. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, yang saya melihat di pemerintah yang mungkin dikhawatirkan adalah kalau misalnya kompetisi ini diberikan izin, maka sektor-sektor lain akan minta kebijakan yang sama. Ya, Ini yang ini dia, ditakutin. betul. Ya. Nah, ketakutan artinya gini, loh itu orang main bola di stadion boleh, kita sholat di masjid nggak boleh. Gimana ini? Nah, protes lagi. Negara kita kan negara yang paling rajin memprotes gitu kan. Nah, terus mall tutup, tapi orang main bola boleh. Kita minta dibuka mallnya. Akhirnya semua gaduh, dan yang muncul adalah kekisruhan di lapangan. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah menurut saya ya. Menurut saya pemerintah khawatir untuk mengambil kebijakan yang tidak populis karena takut didemo dari sisi yang lain gitu kan. Ya. Sekarang saja misalnya dengan PPKM yang istilahnya terlalu banyak, PPKM level 4 ini gitu kan, ada juga yang udah demo kan, bagaimana kemudian UMKM, pedagang-pedagang kecil mulai demo karena mereka tidak bisa hidup karena memang tidak ada tunjangan yang mereka dapatkan dari dikeluarkan kebijakan ini. Ini problem yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini gitu kan, di mana tingkat disiplinnya rendah, kemudian tidak punya keberanian untuk mengambil sebuah kebijakan yang tidak populis gitu kan. Iya, Nah, iya. bagaimana kemudian ini bisa kemudian menekan kebijakan pemerintah Indonesia untuk bisa kemudian memberikan izin? Ya, kita udah terbiasa dengan hal-hal yang mana kalau gitu kita ketuk aja pimpinannya. Nah, ini kan kemudian dilakukan oleh asosiasi pemain. Ketika kemudian mereka lari ke PSSI, PSSI ingin. Kemudian Menpora juga tidak bisa mengambil kebijakan. Bahkan staf kepresidenan Pak Muldoko juga tidak tahu kapan bisa dimulai. Pilihannya adalah ketuk yang pimpinan teratasnya Pak Jokowi gitu kan. Nah, kita berharap kemudian ada rapat terbatas misalnya yang kemudian mengambil sebuah keputusan untuk membuka perlahan-lahan sektor-sektor yang sudah ada. Yang saat ini kan gini. PPKM ini kan sampai tanggal 2 ya untuk wilayah wilayah yang diperpanjang untuk wilayah Jawa Bali gitu kan. Sampai tanggal 2. Artinya harusnya sekarang ini sudah mulai pemerintah pusat dan Satgas Covid itu mempertimbangkan sektor-sektor mana aja yang bisa dibuka gitu kan. Harusnya ini yang tadi kata Mas Surya Agung harus by data gitu. Apa yang harus dibuka terlebih dahulu? Apakah kemudian olahraga ini perlu dibuka? Kalau menurut saya gitu kan. Kalau saya punya passion di olahraga, kenapa olahraga nggak dibuka lebih dahulu gitu kan? Setidaknya dengan kegiatan olahraga ini kan, ya praktek dari pencegahan COVID kan salah satunya menjaga imunitas, berolahraga dan sebagainya. Dari kegiatan olahraga ini kan sebenarnya bisa mengajak semua masyarakat untuk bisa melakukan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga kita khususnya sepak bola misalnya itu olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat. Ketika kemudian olahraga ini dimunculkan, barangkali gitu kan, masyarakat lebih patuh kepada aktor-aktor lapangan sepak bola dibanding dengan pejabat-pejabatnya gitu kan. Ya, patut dicoba lah yang harus dilakukan menurut saya adalah kampanyekan kemudian para pelaku bola bukan cuma meminta Pak Jokowi untuk mengambil kebijakan agar kegiatan olahraga profesional bisa berjalan lagi, tapi juga ada kampanye-kampanye lain yang dilakukan oleh pelaku sepak bola, misalnya mengajak masyarakat untuk vaksin misalnya gitu kan, mengajak masyarakat untuk melaksanakan 5M. Nah, kemudian juga mengajak masyarakat untuk tidak berkerumun dan sebagainya. Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku bola kita sehingga menunjukkan kepada pemerintah bahwa pelaku-pelaku olahraga dalam khususnya sepak bola ini punya kontribusi besar
untuk menenangkan masyarakat di tengah pandemi COVID saat ini. Dan Iya, ketika oke. ini dimunculkan, saya yakinnya pemerintah juga akan tersadar ternyata kebijakan yang kita ambil ini salah. Makanya kemudian kita harus melakukan rebound untuk kemudian memberikan kebijakan lain terkait dengan kegiatan olahraga. Ini beberapa kali sempat saya sampaikan, misalnya kalau Mas Suryo Agung yang bicara, ayo di rumah aja. Saya yakin 100 orang bisa ikut semua karena Mas Suryo Agung punya penggemar dibanding misalnya ketua RT gitu kan atau ketua RW atau lurah gitu kan. Nah, ini kan yang seharusnya kemudian sering digaungkan oleh masyarakat olahraga kita untuk kemudian bahwa COVID itu bisa ditangani dengan kerjasama semua elemen, termasuk di dalamnya adalah elemen olahragawan yang punya peran besar untuk setidaknya menjadikan momentum pandemi ini bisa setidaknya memutus mata rantai yang ada saat ini. Oke, ya. Kalau menurut pendapat saya gitu. Ya, oke. Semakin menarik ya diskusi kita. Mas Suryo, tadi saya tertarik, udah mulai ada sedikit benang merah sebenarnya dari diskusi kita kali ini. Mungkin bisa juga ya dari yang sudah disebutkan Akmal, Putra, Mas Suryo juga tadi, bisa nggak dibuat sebuah kebijakan dari sebuah indikator misalnya penurunan ya, by data ini semua, penurunan harian atau juga mungkin berapa data yang sudah divaksin dikombinasikan untuk mengutamakan juga sektoral dari olahraga, untuk mengutamakan beberapa sektoral tersebut. Contoh olahraga yang diutamakan, karena tadi Akmal juga udah bilang di negara kita ini gampang gaduh gitu. Begitu olahraga dibolehkan, sektoral lain pasti protes. Nah, untuk membuat supaya minimal protesnya itu dengan data yang kuat bisa dijalankan untuk sektoral olahraga, kira-kira apa lagi nih harus dilakukan, Mas Suryo? Ya, dari sudut pandang. Karena gini Mas Suryo, sorry, ini gambaran aja. Di luar saya baca ya, kalau sudah 70% minimal atau ke atas warganya sudah divaksin, sebenarnya ada beberapa hal yang contohnya sektoral olahraga itu sudah bisa dijalankan gitu loh. Nah, kita ini kan harusnya sudah bisa tahu juga, sudah nyampe berapa persen dari total yang sudah divaksin. Ini contoh aja gitu. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu support untuk mengambil sebuah kebijakan bahwa sektor olahraga ini bolehlah diutamakan gitu? Ya, jadi data tadi yang saya sampaikan banyak data ya Mas ya sebenarnya. Jadi data oke lah yang mungkin selama ini hanya data kematian gitu, data positif gitu kan. Data kesembuhan juga ada, kemudian data di rumah sakit yang katakanlah kapasitas di rumah sakit ternyata sudah menurun pasiennya contohnya. Kemudian data untuk yang divaksin berapa. Karena memang untuk saat ini pun tidak rata ya Mas ya. Kita memang kendala kita negara yang sangat luas, kita mempunyai populasi 4 terbesar di dunia, kita berpulau-pulau, sampai kebayang kita punya pulau kecil di sebelah, suatu kabupaten pun harus nyebrang berapa jam dulu naik kapal contohnya. Ya untuk pemerataan itu memang menjadi kendala kita, tapi kita bisa pusatkan kalau memang tujuannya untuk sepak bola. Kita mapping dulu nih, 18 tim ini di mana saja sih mappingnya gitu kan. Kemudian kalau kemarin rencananya PT LIB akan home turnamen, contohnya kayak series atau terbagi menjadi 6 kota atau dan lain-lainnya ya. Data-data dukung tersebut ya gandeng yang tadi sih Mas. Kalau menurut pandangan saya ya. Jadi PT LIB Liga Indonesia Baru ngurusin sepak bola, ya udah monggo ayo PT LIB gandeng sama PSSI, yuk kita kemana nih berdua nih gitu kan. Kita gandeng siapa lagi nih? Kemenkes yang sudah pernah monitoring langsung turun ke lapangan ketika Piala Menpora. Apa yang mereka dapatkan kita gandeng. Yuk kita jelaskan lagi ke level tingkat atasnya. Ke Kemenpora contohnya. Kemenpora bahkan menyaksikan langsung bagaimana finalnya, bagaimana semifinalnya contohnya, bagaimana kondisinya. Para pejabat tersebut datang kemudian di swab, ya kan? Karena saya juga waktu final juga sempat hadir juga di situ. Jadi saya melihat juga bagaimana controllingnya, bahkan ada 2 pintu Mas, pintu pemain wasit sama pintu VIP. Jadi saya masuk lewat pintu pemain,
tapi swab saya itu di VIP kan gitu. Itu dicegat sama petugas, di mana petugas tersebut juga kena sama saya gitu kan. Kebetulan waktu itu di Solo. Mas Suryo, mana gelang ininya, gelang sudah swabnya gitu kan. Oh, saya baru mau swab di situ karena tadi saya diarahkan lewat pintu sini. Oh ya udah. Ya benar, saya swab dulu di situ karena memang yang masuk itu yang harus memakai gelang tersebut gitu kan. Jadi nah, kemudian kita naik lagi mungkin contohnya, yuk gandeng lagi, sampaikan ke Pak Luhut. Minta waktu ke Pak Luhut sebagai apa istilahnya leading sektornya ya. Yes. Pejabat yang diperintah ditugaskan oleh Pak Jokowi di situ kan. Karena ini olahraga nih. Nah, olahraga ini mungkin kalau kita bicara iya sepak bola, tapi kalau kita bisa bicara secara menyeluruh contohnya. Apalagi sekarang kita ada Olimpiade yang bisa mengibarkan bendera merah putih, siapa sih di negeri orang gitu kan. Ya, betul. Hanya kunjungan presiden dan atlet berprestasi. Atlet ketika dia itu di podium. Kalau di podium 2 dan 3 benderanya saja, tapi ketika di podium utama nomor 1 lagu kebangsaan dikibarkan gitu kan. Nah, ini suatu hal yang memang ini suatu prestis loh, ini suatu kebanggaan pride suatu negara itu dari sisi prestasinya salah satunya itu gitu kan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Tapi lagi-lagi mohon maaf kaitan dengan Kemenpora juga. Kemenpora itu klaster 3, Mas. Kemenpora itu klaster 3. Kita nggak punya apa-apa gitu. Beda dengan yang klaster 1, mereka punya cabangnya. Contohnya Kementerian Keuangannya. Kemarin waktu persiapan PON saya ke Jayapura, ada Kementerian Keuangan di situ. Kemenpora nggak ada. Kemenpora itu turunannya Dispora. Tapi Dispora itu punyanya siapa? Punyanya pemerintah provinsi, Mas. Bukan kementerian gitu. Jadi ada yang kita perlu tahu juga gitu kan. Batasan perlu diajukan tuh Pak Suryo ya. Gimana, Mas? Perlu diajukan supaya naik klaster itu, Pak Suryo. Itu dia. pengennya gitu. Jadi naik klaster memang ya urusan olahraga ini juga urusan yang nggak kecil loh gitu kan. Iya, oke. Selain Olimpik, multi event, persiapan, pelatnas dan lain-lainnya itu banyak banget gitu kan. Saya tahu ini setelah pensiun kemudian di Kemenpora, oh ternyata birokrasinya kenapa sih? Oh ternyata Kemenpora itu klaster 3. Itulah kenapa kebijakan sampai ke daerah itu nggak ada contohnya. Itu hal-hal yang perlu diketahui dan ya tadi ya Mas Putra ya naik kelas ya Mas ya. Saya jujur agak jadi puyeng loh bahas ini, memang mesti gimana gitu ya. Kalau nggak segera diputuskan dengan ada keberanian tadi seperti yang Akmal bilang itu ya kita makin nggak jelas gitu arahnya ke depan ya. Jadi it's okay lah, nggak apa-apa, kita diskusi aja terus supaya mudah-mudahan ini ditonton banyak gitu ya. Jadi bisa memunculkan sebuah pikiran bahwa memang harus segera diputuskan, lewat mana ya harus segera diputuskan gitu. Nah, Put, kan kalau kita bicara sepak bola itu secara umum 2 bagian besar ya, sisi teknis, sisi komersil gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, ini sisi komersil ini sudah berkembang begitu pesatnya sampai era sekarang gitu ya. Ini terhantam badainya luar biasa besar ini, Put. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana menurut pengamatan Anda gitu ya, perkembangan industri. Kita fokuskan aja sepak bola gitu ya. Dari dulu hingga sekarang dan punya nilai yang seperti apa. Nah, ini nilai ini kan otomatis tujuannya kan untuk menaikkan nilai terus kalau perlu setiap tahun. Nah, dengan adanya hal-hal begini bahkan jangankan untuk menaikkan gitu ya, proses untuk menaikkan valuasinya. Jangankan stuck, mungkin nggak malah makin bisa turun gitu. Ini kan berbahaya juga untuk kelangsungan ekosistem industri sepak bola kita. Ya memang apa ya? Ya jadinya ke filosofi dasar berbisnis ya. Berbisnis itu kan unsur yang pasti dicari itu kan kepastian gitu ya. Kita bicara berbisnis bukan bicara hanya untuk cari untung ya, tapi kita bicara bagaimana caranya supaya industrinya itu bisa bertumbuh. Nah, ketika tidak ada kepastian, ya sulit untuk menaikkan valuasi. Ya kita bicara sekarang yang paling real deh, kayak Gojek, Tokopedia gitu. Kenapa mereka bisa nilainya terus meningkat? Kenapa mereka bisa akhirnya merger, bisa sampai punya rencana IPO dan sebagainya? Karena mereka terus melacak valuasi mereka dari waktu ke waktu berdasarkan misalnya jumlah usernya, nilai transaksi yang berputar dan sebagainya.
Nah, logikanya dengan pendekatan yang sama, ketika liga itu tidak berjalan, poin-poin yang bisa digunakan untuk menganalisis dan memvaluasi sektor industri ini ya jadi tidak berjalan secara penuh gitu. Kalau kita bicara praktis aja ya, dari sisi klub sepak bola, mungkin selama masa pandemi ini yang benar-benar bisa jadi perputaran uang adalah merchandise. Itu pun kalau klubnya punya sistem merchandising retail management yang Yahut gitu. Yahut itu maksudnya gini, kita bukan cuma sekedar asal-asalan bikin t-shirt tempelin logo klub bola, bukan. Tapi memang kalau ada pendekatan merchandise, retail management, ya klub bola harus berpikir layaknya dia retailer barang fashion gitu, seperti Uniqlo atau H&M gitu. Itu kan udah beda pendekatan bisnis sebenarnya. Tapi kalau hanya itu yang dievaluasi, ya nggak bisa juga, karena kalau kita bicara core, core-nya kita itu kan perputaran yang terjadi ketika ada liganya bergulir, ada pertandingan, ada sponsor yang masuk, ada gate tiket, ada mungkin nanti kalau dari sisi broadcast, ada advertiser juga. Itu kan baru perputaran uang yang dihitungkan dari situ sebenarnya kalau kita bicara kerangka teorinya ya. Nah, kalau ditanya kepada saya, apakah mungkin valuasinya turun? Saya jujur aja berharap jangan sampai turun. Minimal gini, apa yang ada itu masih bisa dianggap status quo-nya tuh sama. Kenapa sama ya? Karena toh klub bolanya masih 18. Karena toh fanbase-nya mungkin ya masih jutaan juga, bahkan mungkin puluhan juta. Karena toh misalnya kalau kita bicara ada pengiklan gitu ya di kegiatan sepak bola, harapannya minimal mereka akan seantusias layaknya ketika nanti liga berjalan lagi. Jadi minimal analisis saya harusnya bisa untuk tidak turun. Tapi kalau untuk naik, nah itu a different question, Bang Edwin. Kalau menurut saya kalau untuk naik tuh butuh waktu lagi ya seperti itu. Iya, butuh proses lagi, butuh mungkin inovasi lagi atau perbaikan. Karena gini Put, nggak ada pandemi pun, jalan pun naiknya juga PR juga sebenarnya kan. PR. Karena gini, apa ya, satu hal ya, ini yang saya suka kalau lagi diskusi atau debat sama sesama orang yang nonton sepak bola gitu ya, kadang menganggapnya sepak bola itu nggak punya kompetitor di negara ini. Nah, itu tuh mindset yang menurut saya udah nggak relevan. Kalau kita bicara sepak bola profesional, itu tuh sektornya sektor industri hiburan. Artinya kompetisi kita itu bukan dengan sesama olahraga sepak bola, atau bahkan bukan hanya dengan sesama olahraga profesional lainnya, tapi dengan medium entertainment lain yang bisa kuncinya menghadirkan massa. Kenapa massa jadi kunci? Karena massa itulah yang tadi ya, dengan pendekatan tadi Gojek, Tokopedia, massa itulah yang akhirnya bisa dikonversi menjadi traffic, dikonversi menjadi transaksi dan sebagainya. Jadi ya mindset-nya tuh udah harus berpikirnya, jangan kita itu berpikir sepak bola itu adalah eksklusif entity yang nggak punya pesaing gitu. Tapi justru kita harus mencari cara untuk serve the market better, karena kita memprovide entertainment product yang kompetisinya misalnya ya Liga Dangdut misalnya, atau kompetisinya sinetron Ikatan Cinta. Ini case menarik ya, mungkin Pak Surya perlu tahu nih Pak. Waktu case kemarin Piala Menpora final gitu kan, sempat ada yang mengklaim bahwa wah kalau saya yang jadi komentatornya final Piala Menpora akan mengalahkan Ikatan Cinta. Kalau dicek datanya nggak kejadian Pak, masih jauh Pak, masih di atas gitu. Jadi itulah reality kompetisi kita tuh bukan dengan sesama olahraga saja, tapi entity entertainment lain yang bisa menghadirkan massa buat fokus menonton hiburan yang disajikan gitu Pak. Oke, ya. Semakin menarik ya. Gua mau ke Akmal lagi. Tadi Putra udah jelasin dari sisi industri komersialnya nih, Mal. Nah, ke teknis sekarang. Teknis kan juga terkena imbasnya ya. Sekarang gini, sudah ada jadwal di depan nih, Mal. Timnas ke depan gitu ya. Kalau kita bicara timnas berarti ujung akhir dari piramid development sepak bola kita. Yang berkompetisi bagus, endingnya ke timnas gitu. Harusnya secara kualitas dia mengikuti. Sekarang kalau begini terus, ya, ini yang dipilih pemain dari mana ini Mal? Jadinya kalau kayak gini kan susah juga ini kalau kita bicara. Saya sempat netizen ya. Kalau zaman dulu kan ketik rek pilih siapa gitu kan. Ini sekarang kan udah maksudnya benar-benar imbasnya kemana-mana sekarang kan dengan kita fokuskan sektoral olahraga yaitu sepak bola tidak bergulir sama sekali sekarang.
Ya memang ini problem yang dihadapi oleh olahraga kita ya. Bukan cuma sepak bola, sebenarnya saya katakan sekali lagi bukan Ya, cuma sepak betul. bola, basket juga demikian, kemudian voli, liga volinya juga terhenti dan bahkan sejumlah kegiatan misalnya Indonesia Open dan sebagainya bulu tangkis juga kan terhenti juga gitu kan. Ya, ya. Nah, itu yang kemudian berimbas. Saya pikir misalnya sebagai contoh nih, lari agak sedikit ya. Minion ketika gagal gitu kan kemarin, padahal diharapkan bisa All Indonesian Final di Olimpiade. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah ya karena memang jam bertandingnya semakin minim ketika mereka mempersiapkan untuk Olimpiade, jam tanding mereka kedua ganda putra kita ini agak minim karena yang pertama sempat kena COVID dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kegiatan turnamen yang tidak diikuti gitu kan karena situasi dan kondisi kayak gini. Nah, artinya ini juga bisa berimbas di sepak bola kita. Timnas kita mau bertanding tapi tidak punya kompetisi yang bisa dijadikan medan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ini juga problem tersendiri. Jadi Ya, jangan ya. kemudian berpikir kita bisa juara misalnya untung tadi kata Mas Surya Agung SEA Games diistirahatkan atau ditunda nanti 2022. Kalau seandainya SEA Games besok misalnya bulan Oktober gitu kan tanpa adanya kompetisi, sementara PSSI punya target juara SEA Games gitu kan. Itu kan aneh bener gitu kan. Nah, ini yang kemudian sebenarnya pola berpikir kita juga harus diubah ya, new normal semuanya, bukan cuma new normal dalam hal adaptasi kehidupan setelah kita hidup berdampingan dengan pandemi, tapi new normal dalam sisi target, dalam sisi program dan sebagainya juga harus new normal. Ini yang kemudian menjadi tugas PSSI ke depan. Yang ingin saya sampaikan melanjutkan tadi kata Putra adalah karena sepak bola ini juga olahraga yang ikut mendongkrak kegiatan ekonomi, Ya. sama dengan tadi misalnya sinetron juga gitu kan, dunia bisnis, dunia hiburan, maka sepak bola berikut dengan kegiatan olahraga lainnya didorong mendapatkan stimulus ekonomi. Ya. Itu yang selalu saya katakan itu, dan kita bisa pesan ke sini ke Mas Surya Agung untuk disampaikan ke Menpora. Menpora memperjuangkan stimulus ekonomi untuk kegiatan olahraga profesional. Sehingga kemudian nanti setelah pandemi ini turun dan kemudian kegiatan olahraga profesional kembali dibuka, setidaknya ada rangsangan untuk kemudian ekonominya jalan gitu kan. Nah, ini kan yang harus kemudian dipikirkan bersama-sama. Kenapa? Karena sektor sosial misalnya budaya itu dapat stimulus. Tapi karena klasternya klaster 3 olahraga ini, jadi sampai terlupakan stimulusnya nggak dapat juga gitu kan. Ini yang beberapa kali saya sampaikan, bahkan saya sempat nyindir Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi nggak pernah berpikir tentang masa depan olahraga, padahal olahraga ini adalah selain presiden, ya itu tadi kata Mas Surya Agung, olahraga lah yang bisa kemudian mengangkat harkat martabat bangsa. Karena itu mungkin ke depan bagaimana kemudian secara sisi bisnis ini bisa kembali bergerak, stimulus itu penting. Yang kedua, tentunya pembenahan di berbagai sektor untuk beradaptasi dengan situasi baru menjadi penting agar kemudian nilai ekonominya menjadi naik, Win, gitu kan. Kalau kemudian sekarang ekonominya turun, nilai ekonomi kompetisi sepak bola itu wajar, karena semua dunia juga mengalami sisi penurunan. Sebagai contoh misalnya Messi, gitu kan. Messi yang mau dikontrak lagi dengan Barcelona, kan gajinya seminggu kemarin 500.000 pound sterling. Sekarang turun 50% jadi 250.000 pound sterling gitu kan. Artinya kan memang dari sisi value kemudian sepakat mereka untuk turun, tapi sebenarnya nilai ekonominya tidak turun karena ini yang kemudian mungkin secara bisnis yang Putra katakan bisa terus diangkat dengan kemudian melakukan terobosan-terobosan gitu kan. Seperti misalnya bagaimana misalnya beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini kan bisa diberlakukan itu untuk kemudian meningkatkan value-nya. Seperti misalnya e-commerce menjadi naik ya karena emang ini momentumnya dia untuk kemudian meningkatkan kualitas kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini. Nah, ini yang saya pikir yang harus dibenahi oleh manajemen sepak bola kita, bahwa kita juga harus cari sisi adaptasi. Dan saya pikir ini belum dipikirkan oleh PSSI maupun PT LIB saat ini gitu kan. Yang mereka pikirkan saat ini cuma satu, kompetisi jalan gitu aja. Kedepannya gimana belum terpikirkan semuanya. Oke, Mas Suryo. Ini tadi menarik ya. Mungkin nggak ya dibuat sebuah, karena saya juga salah satu orang yang sangat data minded gitu ya, sebagai indikator penguat gitu. Nah, apakah bisa juga ya, ini kita diskusi aja semua, ada data-data penguat berapa sumbangsih
dari sektoral olahraga seluruh cabang ke sumbangsi ekonomi di Indonesia. Mungkin itu bisa menjadi sebuah penguat data untuk menjadi rujukan supaya memang Kemenpora bisa mengusahakan ini dari sisi olahraga itu semua sektoralnya digerakkan gitu. Apakah ini sudah pernah dilakukan atau seperti apa, Mas Suryo ya? Ya itu yang harus dilakukan Mas ya. Dalam kita kan kita sebut era apa new normal gitu kan. Normal baru istilahnya yang benar-benar baru yang kita melakukan segala sesuatunya itu baru gitu loh. Karena dengan ada pandemi ini kan, gitu kan. Ya tadi Mas Akmal bilang gitu kan. Jadi Mas Akmal bilang tadi takut untuk memulai kan gitu kan. Ya udah, tadi by data. Ya. Maksudnya gini Mas. Ya kapan kita mau tahu gitu kan kalau kita nggak ngejalanin gitu kan. Ya kita jalan, ayo kita jalan dulu dengan data yang ada, kita punya konsep yang ada, kita kesepakatan bersama baik dari supporter, klub, pemain segala macam yang tadi segala macamnya istilahnya dengan yang di rumah saja, yang memang tidak datang ke stadion, istilahnya apapun itu semua kesepakatan, komitmen bersama, kita jalan nih. Nah, ketika jalan kita jalan kaki ke sandung batu gitu kan. Setelah kita ke sandung kita ngapain gitu kan? Bagaimana caranya biar kita tidak kesandung kan gitu kan? Nah, itu bagaimana caranya tidak kesandung itu pun bareng-bareng lagi gitu loh. Semua stakeholder ini langsung gitu. Kalau memang kita berbicara tentang sepak bola, kita berbicara tentang sepak bola dulu nih gitu kan. Ya udah ayo bagaimana bisa bergulir segala macam karena ya untung SEA Games ditunda. Coba kalau SEA Games nggak ditunda, bagaimana pemilihan pemainnya? Sedangkan dengan mohon maaf dengan liga yang berjalan aja, kita mempersiapkan tim aja kita sudah belum tentu juara juga. Luar ya dari 91 ya. Iya. Ya ini kalau kita itu baik. SEA Games loh ya. Asia Tenggara loh ya. Ya. Kalau memang by data ya, kalau kita ngomongin data gitu kan. Ya, apalagi dengan kondisi seperti ini ya, ayo kita mulai gitu kan. Mungkin sekarang ada olimpiade sudah jalan nih. Yuk belajar yuk. Mungkin PT LIB atau PSSI atau stakeholder yang lain belajar di sana. Bagaimana sih penerapan protokol kesehatannya? Bagaimana? Contohnya, mungkin ini sedikit informasi. Untuk sebelum berangkat ke Tokyo kemarin, jadi H-3, H-4 minggu, itu ada daily report, Mas. Day by day itu ada daily report. Katakanlah hari ini saya keluar, saya ke kantor KOI, NOC contohnya, saya bertemu dengan si A, si B, si C. Kemudian saya pulang, saya ditugaskan kemana lagi besoknya segala macam. Itu day by day itu ada daily report. Terus 7 hari sebelum keberangkatan itu ada swab PCR. Kayak gitu kan. Sebenarnya 3 hari. Tapi berhubung Indonesia menjadi negara nomor 1 gitu kan. Termasuk yang paling tinggi, akhirnya 7 hari kan gitu kan. Nah, hal-hal itu dilakukan. Emang itu aturannya suatu negara dari dari Togoknya kan, jadi dari OC-nya di Olimpiade kan gitu. Ketika landing pun sama, bagaimana protokolnya, bagaimana mereka ditesnya segala macam. Terus kemarin ada informasi, mungkin teman-teman di sini dengar juga dari Afrika Selatan ya, pemain bola kalau nggak salah ya, ada yang terindikasi istilahnya positif, kemudian ada di karantina segala macam. Bahkan kemarin baca berita atlet atletiknya Australia harus dikarantina karena dia kontak erat dengan salah satu yang terkena COVID. Nah, itu sudah suatu rule, suatu peraturan yang memang harus dijalankan, yaitu ini peraturan new normal itu seperti itu ya, yuk kita jalani konsekuensi ketika suatu atlet atau suatu pemain atau manajer atau pelatih itu terkena itu ya dia harus ini diri gitu, istilahnya sadar diri, oh ya aku lagi kena nih kan gitu kan. Karena kita itu hidup berdampingan sekarang dengan virus ini. Suatu ketika dapat kena segala macam itu udah harus siap kan gitu. Memang bagaimana caranya kita preventif kita untuk menjaga itu semuanya. Tapi ya ini lagi-lagi yuk berani kita jalan. Ya tadi dengan meyakinkan para stakeholder yang bisa memberikan izin atau bisa istilahnya terlaksananya lah liga ini, kemudian bagaimana nanti problem solvingnya ketika kita ada
kendala-kendala segala macam ya harapan saya sih di situ Mas gitu. Iya, Jadi oke. ini gawe bersama gitu loh. Betul, Bukan hanya PT LIB dan PSSI tapi semua Kemenkes ngedukung, kemudian Kemenpora yang mendukung kan gitu kan. Polri sebagai istilahnya izin juga mendukung. Jadi masyarakat pun juga ngedukung dengan tidak datang ke stadion dan lain-lainnya. Ya, mungkin seperti itu sih pandangan saya Mas. Iya, oke. Saya sih memang juga harus tegaskan ya, kita bagi kalian ya yang nonton ya, dan semuanya yang nggak nonton juga, kita ini juga jujur aja kita ini susah diatur gitu orang-orangnya. Jadi ya kalau mau semua bisa berjalan di new normal ini ya orang-orangnya juga harus ketat gitu lah. Contoh prokes aja, ini kan masih sulit banget diterapkan dengan baik gitu ya. Jadi sekali lagi dari saya sendiri memang kadang kita juga punya peran, bukan di federasi saja, di LIB dan di sektor-sektor lain, masyarakatnya juga harus bisa diatur gitu. Mungkin ada kesimpulan sedikit sebelum nanti kita masuk ke topik berikutnya yaitu Olimpiade. Kita buka dulu ya presentasi yang nanti akan sedikit dijelaskan secara detail tapi singkat saja dari Putra. Setelah dari Putra nanti ada Akmal juga akan menjelaskan bagaimana dampak sektoral dari sisi ekonomi juga. Ini summary mah 2 menit aja cukup lah ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, silakan Put, nanti sebelum masuk ke halaman berikutnya di ini aja, di infoin aja. Oh ya, oke. Ya, jadi ini sih sebenarnya hanya buah pemikiran aja sih. Jadi tadi briefnya yang saya dapat itu adalah apa aja sih rantai reaksi dari liga profesional yang terus-menerus ditunda tanpa kepastian. Yang perlu diingat, yang namanya development football di negara manapun itu, yang profesional ya maupun yang elit, itu pasti didrive atau didorongnya itu dari pendekatan berbasiskan liga, atau kalau bukan liga berbasiskan keberadaan turnamen lah sebagai sentral yang mendorong pengembangan di sektor olahraga tersebut. Nah, yang perlu juga diingat bahwa betul banyak sekali klaim mengatakan sepak bola itu olahraga paling populer, fansnya paling banyak dan sebagainya. Tapi kepopuleran suatu olahraga itu tidak serta-merta menjamin dua hal. Tidak menjamin performa kita itu dikatakan akan selalu paling kompetitif di kancah internasional, dan yang kedua juga tidak menjamin bahwa secara nilai ekonomi itu ada suatu nilai yang bisa terus ditarik untuk menjamin ekosistem sepak bola itu berjalan secara sustainable, karena prosesnya masih panjang tuh untuk bicara dari potensi pasar sampai ke actual market yang akhirnya tercapture dari potensi di sektor industri ini. Nah, kalau dampaknya, saya analisis jadi 3. Pertama, dari sisi sporting merit. Sporting merit itu kita bicara, ya tadi otomatis intensitas dan kualitas dari permainan tim yang bertanding pada kompetisi resmi. Dengan jeda yang sudah terlalu panjang, itu pastinya akan mempengaruhi juga secara performa. Dan kalau kita bicara secara hierarki ke hubungan ke sepak bola internasional, karena kita itu adalah berbasis konfederasi dengan AFC, otomatis ketika kita quality dari tim yang bertanding atau prestasinya itu tidak baik, akan berdampak pada banyak hal, termasuk AFC Club Competitions Ranking yang kabarnya terakhir kita mengalami kemerosotan lagi tuh, jatah AFC Champions League kita hilang misalnya, terus kita sekarang hanya klasternya, kalau tadi Pak Suryo bilang Kemenpora itu klaster 3, nah kalau sepak bola Indonesia itu klaster AFC Cup Pak sekarang Pak, sudah nggak ada klaster Champions League lagi gitu. Nah, terus ini juga mungkin yang perlu dicatat secara teknis sedikit ya. Artinya kalau timnas itu harus mempersiapkan diri, artinya kan harus berbasis training camp. Karena tidak ada liga yang memfasilitasi wadah persaingan antar atletnya di Indonesia. Nah, pertanyaan yang paling mendasar yang kita perlu cek, apakah betul national team itu bisa mencapai performa peak-nya atau performa terbaiknya kalau pendekatannya di-develop berdasarkan training camp saja. Betul. Nah, itu dari sisi sporting. Kalau dari sisi commercials, saya mungkin akan mention pertama AFC Club Licensing. Sebenarnya kan ini saya nggak usah panjang lebar ya, cuma bilang bahwa kan ada 5 aspek yang dinilai. Ya, tapi ujungnya adalah ingin bilang bahwa klub sepak bola ini sudah dikelola secara independen dan sustainable. Itu merit dari Club Licensing itu adalah itu. Yang meritnya ini bisa dibawa untuk klub itu bisa bersaing di level internasional, di level AFC. Nah, kalau liganya saja terus-terusan tidak jelas, pasti sedikit banyak akan berpengaruh pada relevansi dari
agenda AFC Club Licensing ini kepada stakeholder sepak bola domestik. Yang kedua, tadi kita sempat singgung mengenai valuasi untuk hak siar dan sponsorship yang kalau saya berpendapat akan sulit untuk ditingkatkan pada kondisi liga ini tidak punya kejelasan. Dan yang terakhir, tentunya kita bicara ekonomi party yang ada di sekitarnya ya, mulai dari pedagang asongan atau pekerja harian yang bekerja ketika ada event, bahkan sektor sepak bola itu kan menghadirkan ekonomi juga ke sektor hospitality, travel, dan juga beberapa sektor informal yang ada di sekitar pertandingan sepak bola. Sektor informal contohnya apa sih ya? Kayak misalnya ya petugas parkir lah gitu misalnya, atau yang mereka yang jualan makanan minuman di sekitar stadion gitu ketika bubar, itu kan dapat manfaat ekonominya ketika ada pertandingan itu bergulir. Nah, terakhir aspek yang saya analisa adalah grassroots development. Nah, ini nyambungnya apa sih kok kita bicara profesional kok nyambungnya ke grassroots? Karena di mana-mana ya kalau kita bicara olahraga prestasi itu akarnya pasti berangkat dari partisipasi warga negara tersebut untuk mau menjadi atlet atau mau istilahnya berlatih menjadi atlet dari olahraga tersebut. Kalau tidak ada liga sepak bola, otomatis istilahnya kalau bahasanya sedikit ngawang-ngawang nih, cita-cita seorang anak atau orang tua untuk ayolah kamu jadi pesepak bola gitu. Apakah itu masih bisa menjadi cita-cita yang dipertahankan untuk karirnya mereka ke depan gitu. Karena ya jujur aja kalau kita bicara peluang menjadi pesepak bola ya dengan hanya ada 42 klub di Liga 1 dan Liga 2 dan masing-masing klub hanya bisa mendasarkan 30 pemain kepada operator, artinya per tahun itu sebenarnya yang menjadi atau yang menyandang status pesepak bola profesional itu sebenarnya hanya 720 orang gitu loh. Okay. Artinya kan untuk naik ke sana itu kan piramidanya harus sangat luas gitu. Betul, kalau misalnya nggak ada liganya, ya gimana tuh? Apakah akan masih ada orang yang memiliki cita-cita menjadi pesepak bola ke depannya begitu? Ini ya tapi jangka panjang banget sih memang. Terus yang kemudian ke tingkat klub sepak bolanya sendiri, motivasi atau istilahnya insentif lah bagi mereka untuk terus membina akademi atau sekolah sepak bola di kelompok usia muda per kelompok umur, apakah masih bisa dijalankan ketika muara akhir dari pengembangan sepak bola itu ya tidak ada ujungnya gitu. Kalau misalnya memang hanya untuk fun football, ya bisa aja, tapi ya itu outputnya adalah bukan untuk elite performance, tapi untuk kita sama-sama silaturahmi main sepak bola bareng senang-senang gitu. Ya itu kan tentunya dua dunia yang berbeda ya. Mungkin itu saja Pak Edwin summary dari saya. Ya, thank you Putra tadi sudah memberikan sedikit summary ya, bagaimana ada 3 poin penting dari bisa dibilang itu imbas yang bisa berdampak ketika liga profesional kita ini betul-betul tidak bisa berjalan sampai sekarang itu. Nah, berikutnya mungkin dengan Akmal ya yang akan memberikan sedikit summary dari presentasi berikut ini. Ya kalau saya melihat sejauh ini sepak bola tidak bisa berjalan hampir 1,5 tahun, dan ini merupakan problem tersendiri ya buat kita Indonesia. Di tengah pemerintah punya 2 tanggung jawab yang sangat utama saat ini di tengah pandemi COVID-19, yakni mensinkronisasikan, mensinergikan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Ini yang selalu disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden bahwa ekonomi dan kegiatan kesehatan menjadi kunci untuk sukses tidaknya kita semua menghadapi pandemi COVID saat ini. Nah, salah satu faktor ekonomi yang sangat krusial di sepak bola adalah sepak bola ini merupakan sebuah industri yang sangat menarik sekali saat ini di Indonesia. Bahkan kalau di level Asia Tenggara saja kompetisi kita menjadi kompetisi nomor 1 untuk sisi tontonan dan menghadirkan jumlah penonton terbanyak saat ini. Saya mencoba mengasumsikan atau melakukan penelitian dari data yang saya dapat pada 2019, di mana pada musim terakhir sebelum pandemi terjadi, jumlah penonton sepak bola kita ini 2,86 juta penonton yang hadir ke stadion ya, yang hadir ke stadion 2,86 juta penonton. Kalau diasumsikan setiap penonton membeli tiket Rp60.000, maka ada uang yang beredar di stadion itu 171,823 miliar rupiah. Kemudian misalnya penonton alat transportasi untuk datang ke stadion minimal diasumsikan 330.000 per orang pulang pergi, itu ada 85,9 miliar.
yang bergerak di sana, kemudian juga makan minum dan sebagainya 30.000, itu 85 miliar sekian, dan juga soal pembelian merchandise misalnya per orang 300.000 per tahun, itu ada 300 miliar uang yang beredar di kompetisi kita saat itu gitu kan. Ditambah lagi misalnya kegiatan belanja iklan kompetisi, misalnya di musim 2018 itu 180 miliar, kemudian iklan televisi itu 177 miliar. Kalau diasumsikan pendapatannya pasti 2 kali lipat, karena ini aksiar yang kemudian dibeli oleh televisi dan mereka mendapatkan iklan dari pendapatan juga dari sponsor 354 miliar. Ada sponsor klub 180 miliar. Nah, ini belum juga termasuk misalnya pengeluaran klub 20 miliar, misalnya dirata-ratakan klub Liga 1 kali 18 tim. Itu ada sekitar 360 miliar rupiah uang yang berputar di situ. Itu baru di Liga 1 ya. Artinya ada total 1,6 triliun rupiah yang beredar di Liga 1 selama satu musim kompetisi pada 2019. Baru Liga 1. Liga 2 belum dihitung, 24 klub tadi kata Mas Surya Agung. Liga 3 lebih banyak lagi, sampai 80 klub kalau sampai kita hitung dari regional. Belum kompetisi-kompetisi yang sifatnya fun game dan sebagainya. Belum juga dari pedagang-pedagang di pinggir lapangan dan sebagainya. Jadi kalau dijumlahkan seluruhnya, uang yang berputar selama satu musim di sepak bola saja itu bisa mencapai nilai angka 4 triliun rupiah, dan ini kalau dari sisi ekonomi Indonesia, sepak bola itu ikut mendongkel GDP Indonesia sebanyak 3%. Ini sangat penting sekali untuk kemudian pemerintah memberikan konsentrasinya untuk kemudian setelah pandemi ini turun untuk bisa memberikan atau membuka ruang kepada kegiatan olahraga profesional untuk bisa bergerak kembali, karena pergerakan olahraga profesional inilah yang kemudian bisa ikut mendongkrak sisi ekonomi kita yang saat ini sedang lemah. Yeah. Ini yang kemudian harus menjadi pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa pemerintah sudah waktunya memberikan ruang kepada dunia olahraga untuk ikut membantu mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Thank you Akmal. Ini beberapa bagaimana beberapa hal tadi bekerja saling keterkaitan satu sama lain. Asumsi tadi menarik sebenarnya dari sisi ekonomi dan industrinya, walaupun saya pikir ada faktor di mana saat itu mungkin perhitungan data secara umumnya masih ada penonton ya, Mal ya. Betul. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Akmal, kemudian juga Putra tadi sudah memberikan sedikit resume, dan kita akan bahas sedikit soal event olahraga yang masih berlangsung, yaitu Olimpiade Tokyo 2020, tapi diselenggarakannya tahun ini 2021 karena memang ada pandemi. Saya langsung ke Mas Suryo Agung aja sebagai mantan atlet yang juga pernah berprestasi mengharumkan nama Indonesia, sudah sering atau sudah pernah ikut ya ajang SEA Games dan juga Olimpiade. Mas Suryo, ini perkembangan olahraga di Indonesia baik dari sisi prestasi dan development. Silakan sedikit penjelasan dari Anda. Oke, prestasi kalau untuk takaran di SEA Games dulu ya, Asia Tenggara gitu kan. Yeah. Kita ketinggalan. Jujur kita ketinggalan dengan Vietnam yang lonjakannya sangat luar biasa. Vietnam, kita tahu lah. Nggak hanya di sepak bola, nggak hanya di atletik, di cabang olahraga lain pun, bahkan di pencak silat itu Vietnam itu luar biasa gitu kan. Dia ngalahin Malaysia juga itu. Kemudian Thailand masih juga kan, kita juga sama aja. Kalau memang kondisi ya kita ketika kalau analoginya sih mungkin gambarannya ketika kita satu langkah, negara lain itu udah 1,5 bahkan 2 langkah kondisi sekarang ini. Okay. Nah dengan adanya kondisi seperti itu yang sekarang dilakukan oleh Kemenpora, Mas, ada namanya desain besar olahraga nasional gitu kan, Grand Design olahraga nasional itu sudah disusun, sudah insya Allah sih sudah akan ada perpresnya ya. Jadi memang ini dikaji beberapa kali, kemudian dengan istilahnya berbagai macam stakeholder juga, dari KONI, dari KOI, dari praktisi olahraga, dari profesor, dari forum dekan, dari
magister dari ISORI yang sarjana olahraga itu istilahnya berkumpul untuk merumuskan DBON ini, desain besar olahraga ini. Jadi ada 14 cabang olahraga, Mas. Oke, ya. 14 cabang olahraga yang memang ditargetkan nanti 100 tahun Indonesia merdeka. Di 2045 itu kita bisa mencapai puncaknya di sana. Nah, dari sekaranglah sedang disusun ini kan gitu kan. Nah, nanti ada 14 itu plus 1 sepak bola, karena sepak bola sudah ada impresnya. Jadi kalau kita tadi ngomongin sepak bola itu luar biasa, Mas, karena ada impres nomor 3 tahun 2019 khusus untuk sepak bola. Bagaimana sebenarnya sudah ada kayak semacam porsi spesial nih tersendiri nih buat sepak bola karena udah ada impresnya gitu kan. Gitu. Si Akmal tahu tuh udah gatel tuh, tapi Mas Suryo dulu lah. Dan dari Kemenpora pun sudah ada sosialisasinya, Mas. Kebetulan kita sudah di dua provinsi. Jadi di Jawa Timur, di Surabaya sama di Jogja pesertanya juga dari Jawa Tengah. Kita dari Menpora itu mensosialisasikan bekerja sama dengan PSSI pastinya tentang impres ini gitu kan. Nah, balik lagi tadi DBON nanti ada jenjang-jenjangnya, kemudian ada sentra-sentranya. Jadi akan ada 10 sentra. 10 sentra tersebar di Indonesia gitu kan. Salah satunya mungkin nanti di Papua juga setelah ada PON itu kan. Di sana itu ada tempat sport science-nya itu bagus, yang di Stadion Mandala itu udah direnovasi, stadionnya direnovasi, kemudian dibangun semacam rusunnya, istilahnya semacam kompleks tempat tinggalnya, kompleks sport science-nya di situ ada untuk tempat-tempat biomekaniknya, ada untuk gymnya dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu tempat yang nanti dijadikan desentralisasi selain 9-nya lagi nanti. Nah, itu jadi sudah disusun nih untuk yang tadi Mas bilang development-nya. Nah, development-nya apa ya? Yang kalau sesuai dengan instruksi Pak Presiden, lakukan big data analitik. Nah, big data inilah yang kita lakukan. Salah satunya mungkin nanti data Dapodik, kerjasama dari Kemenpora dengan Dikbud. Jadi kalau data Dapodik yang selama ini kita tahu adalah tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar kepala. Jadi kita akan mendorong, istilahnya meminta bantuan kepada Dikbud itu untuk memasukkan parameter tes sederhana. Mungkin yang 20 meter untuk kecepatannya, kemudian vertikal jam untuk mengetahui explosive power secara naturalnya dia, kan masih anak-anak gitu, Mas. Nah, nanti dari situ tuh kita tinggal kalau masuk di data Dapodik, kita search engine, kita cari katakanlah saya seorang sprinter gitu. Saya mau nyari seorang sprinter itu datanya katakanlah saya mencari usia sekian dengan tinggi badan sekian dengan vertikal jam hasilnya sekian, 20 meternya sekian. Tinggal klik search nanti akan keluar. Kalau ada nih, ternyata di mana? Di NTB contohnya, tempatnya Zohri nih. Cek di sana, samperin di sana. Jadi Kemenpora sudah melakukan apa yang diamanatkan oleh Presiden ketika Haornas tahun lalu. Jadi salah satu dengan big data analitik, kemudian apa sih yang salah dengan kita? Kita berapa sih? Kita hampir 270 juta gitu kan. Terus kita mempunyai banyak, kalau nggak salah berapa juta ya kalau kita istilahnya usia pelajar itu. Maaf saya agak lupa datanya. Jadi dari sekian, kalau kemarin nggak salah 60 juta ya, 60 juta, masa kita nggak mempunyai bibit-bibit untuk cabang olahraga apapun ya gitu. Itu sih yang dilakukan Kemenpora sekarang di BON itu, Mas, desain besar olahraga nasional. Ya, Mas Suryo, itu saya sih berharap memang itu 100% terwujud ya, karena baik sekali. Karena di sepak bola pun nyari database pemain muda aja susahnya minta ampun gitu ya sampai sekarang. Ini kan nanti akan dibuat seluruh olahraga kan rencananya. Jadi tentu saya berharap itu bisa berjalan maksimal gitu. Nah, cuma saya juga banyak dengar, mungkin ini agak mikro gitu ya. Contoh di luar sepak bola atau atletik atau apa gitu cabang olahraga lain, banyak sekali sebenarnya kurang begitu diperhatikan. Pengurus bahkan uang saku, uang pembinaan itu tidak jelas gitu ya arahnya. Tapi begitu berprestasi, pengurusnya mau tampil semua, misalnya seperti itulah. Apakah ini juga sudah dipikirkan dalam artian biayanya dalam grand design tadi ya, sudah dipikirkan juga keseluruhan biaya pembinaannya, uang sakunya, kebutuhan atletnya,
faktor-faktor pendukung seperti itu dan lain-lainnya, Mas Suryo. Ini sudah dipikirkan juga ya berarti? Sudah Mas. Jadi ada indeksnya. Jadi kita punya benchmarkingnya itu dengan Cina, dengan Amerika. Mohon maaf saya datanya kebetulan nggak bawa. Jadi ada angkanya katakanlah untuk menjadikan suatu atlet itu kan butuh untuk dengan standarnya ya. Itu dengan dari uang saku, dari training camp, dari tryout, dari kebutuhannya dia, multivitaminnya, kemudian angka gizinya, dan lain-lainnya itu sekian. Ada indeksnya itu sudah disampaikan. Bahkan ya ini di dalam DBON ini ada indeksnya yang dibutuhkan. Sudah kita sampaikan juga ke Bappenas, ya kan? Sudah kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Begini loh kebutuhan kita seperti itu. Jadi sudah ada kok Mas di dalamnya, sudah ada. Iya, ada naik klaster nih Pak Jun. Nah, itu dia Mas. Makanya jadi padahal klaster 3 loh, tapi kerjanya seperti itu, harapannya bisa naik klaster kan gitu kan. Nah, apapun itu kita harus ke Bappenas, kita harus bukan debat ya. Maksudnya ya meyakinkan ini loh kebutuhan kita. Sekarang mohon maaf nyun sewu nih. Kita dituntut juara olimpiade, tapi apa yang diberikan kepada Kemenpora berapa persen anggaran dari APBN? Iya, ini penting juga memang. Nah, bahkan kalau di Dikbud itu anggarannya lebih-lebih gitu. Isinya turah-turah kalau orang Jawa bilang gitu kan. Nah, itu yang salah satu di DBON adalah ketika usia pelajar, yuk Dikbud, ini ranahnya Dikbud nih. Mungkin secara teknis Kemenpora yang tahu, tapi dananya dari Dikbud nih, yuk kita kerjasama gitu kan. Ujungnya apa? Merah putih loh, Indonesia kan gitu Mas. Nah, itu yang sedang disusun lah. Salah satunya juga dengan Dikbud itu tentang ini kurikulum khusus olahragawan atau atlet. Beda atlet dengan istilahnya pelajar biasa itu kan. Kesehariannya jadi mencari formula yang tepat untuk kurikulum seorang atlet itu bagaimana sih? Bagaimana dia tetap berprestasi, jenjangnya sesuai LTAD-nya dia, long term athlete development-nya dia sesuai dengan jenjangnya, tapi dia tidak meninggalkan sekolahnya dia gitu loh. Di mana pendidikan ya tetap pegangan utama kan, karena kalau usia atlet seberapa sih gitu. Iya. Oke, Put, kan selama ini mungkin dalam beberapa tahun terakhir lu banyak terjun di industri olahraganya, difokuskan kan di sepak bola ya. Nah, sekarang mencoba mengaitkan dengan apa program tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Suryo Agung gitu ke depannya. Dalam artian mengaitkan dengan industri olahraganya, dan menurut pengamatan lo sejauh ini kan masih belum imbang sebenarnya kan antara olahraga satu dengan olahraga lain. Untuk bisa mencapai arah ke depan supaya bukan harus imbang ya, mendekati lah. Ini apa menurut pandangan lo seperti apa ini, Put? Wah, ini jatuhnya ilmu kebijakan publik lagi nih Pak Edwin. Tapi kalau ditanya pendekatannya bisa dipakai, mungkin kalau proposal saya adalah kita bisa berangkat dari rasio ketertarikan atau rasio peminatan olahraga dari usia muda sebenarnya. Tadi kan filosofi dasarnya ya, performance di level elit tidak akan bisa tercipta kalau tidak ada tingkat partisipasi di level grassroots. Kan selalu berangkat dari grassroots, pembinaan, terus mereka siap berkompetisi, baru naik ke level elit. Nah, ya sudah, ya memang akhirnya perlu sensus nasional peminatan olahraga kita itu dalam 10 atau 30 tahun ke depan itu sebarannya seperti apa sih? Karena kita juga masih fair. Betul, mungkin sepak bola paling populer, tapi apakah itu adalah peminatan yang paling besar untuk orang muda atau generasi muda di bawah kita itu siap berprestasi di masa depan atau siap berkarir di masa depan? Jangan-jangan dengan melihat lifter kita kemarin berprestasi atau badminton yang juga terus berprestasi, sebenarnya kalau di sensus benar-benar peminatan olahraga generasi muda itu justru bukan di sepak bola, jangan-jangan seperti itu. Jadi memang approach-nya harus sensus dulu. Memang ini akan takes time, butuh validasi lagi dan panjang prosesnya, tapi memang ada pendekatan yang rigid yang dicoba, tetap akan lebih baik dibandingkan kita tebak-tebak buah manggis gitulah ibaratnya. Iya, riset lah ya intinya ya. Iya, riset lah. Mal, langsung aja Mal. Ini kita bicara dari dulu gitulah ya. Emang olahraga kita ini entahlah dianggap penting atau enggak. Kalau zaman dulu tuh gue kan lihatnya bulu tangkis lah yang paling sering berprestasi. Nah, apakah memang perlakuan pemerintah ini masih tebang pilih kasih atau seperti apa Mal? Karena memang nggak merata, jujur aja.
memperhatikan pembinaan olahraga di Indonesia ini? Kalau saya melihat bahwa sejak Pak Harto ya, sejak era Pak Harto ke Ya. sini, pemerintah kita kebijakannya udah sedikit tidak memberikan perhatian atau porsi lebih kepada olahraga. Dulu zaman Oke. Pak Harto selalu ingat dong, mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Zaman Pak Harto tuh, Iya, iya. sama zaman Soekarno lah. Artinya ketika itu era kejayaan olahraga kita saat itu. Dimanapun SEA Games digelar, kita selalu jadi juara Juara umum. umum, betul. Ya, zaman. Kenapa? Karena ketika itu kita menguasai olahraga olimpiade, gitu kan, Olimpik. Misalnya atletik, penyumbang medali terbanyak kan ada Mardi Lestari, kemudian ada Purnomo, sampai kemudian eranya Mas Surya Agung, Ya. sampai Zohri saat ini gitu kan. Kemudian kita renang yang menyediakan medali banyak gitu kan, ada keluarga, ada Richard Sambera, kemudian juga Nasution bersaudara. Itu yang kemudian membuat kita sangat dominan ketika itu di cabang olahraga. Kenapa? Karena fokus pemerintah ketika itu adalah mereka benar-benar fokus untuk olahraga olimpiade yang kelasnya kelas olimpiade, sehingga kemudian ketika kita tampil di multi event, maka medali yang paling banyak itu kita ambil udah pasti juara umum gitu kan. Ketika kita mengambil atletik, kemudian mengambil renang, kemudian cabang misalnya cabang lainnya seperti karate, taekwondo dan sebagainya, itu bisa diambil, itu udah otomatis kita akan jadi juara umum. Nah, itu yang kemudian sejauh ini tidak mendapat perhatian lebih saat ini untuk bidang itu. Kita terakhir juara umum 2007 kan, ketika SEA Games kita jadi tuan rumah. Itu terakhir ketika 2011. Ya 2011. Ketika 2011. Palembang dan Jakarta. Betul. Nah, saya jadi ingat nih, nostalgia sedikit ketika kita mau jadi tuan rumah Asian Games, Pak Menpora Imam Nahrawi ketemu saya bercanda, Mal, kita ini dapat prioritas olahraga yang kita khusus sendiri, kita bisa masukkan ke Asian Games. Kira-kira apa? Saya bercanda, Pak Imam, ambil aja karapan sapi, saya bilang gitu kan. Karapan sapi sama bola api, bola sepak bola api. Kenapa? Kita pasti juara, saya bilang gitu kan. Loh, emang bisa? Ya nggak bisa lah, saya bilang gitu kan. Kenapa ketika itu saya bercanda itu? Karena kebetulan Menporanya orang Madura. Jadi karapan sapi khas Madura sama santri. Bola api kita jago banget itu kalau main bola api kan, gitu kan, bola api ala santri. Nah, tapi akhirnya kemudian kita akan bisa dapat medali banyak di Asian Games kalau olahraga-olahraga yang menjadi pegangan kita saat ini kita masukkan sebagai cabang yang pilihan yang bisa diberikan kepada tuan rumah. Apa? Ya, artinya maksud lu olahraga yang menyediakan banyak medali di event-event tertentu seperti Olimpiade atau Asian Games atau apa, itu yang harus difokuskan dalam pembinaan. Ya, cabang-cabang Olimpian yang seperti tadi saya katakan, atletik, kemudian juga renang, ini harus menjadi prioritas. Ini kan cabang-cabang terukur semuanya. Nah, kita ini agak melupakan cabang-cabang terukur ini, sehingga kemudian kita terlalu fokus nih. Mohon maaf ya, Menpora dari sejak zamannya Pak Andi Malarangeng sampai kemudian Pak Zainuddin Amali terlalu fokus sama sepak bola yang rusuh terus gitu kan. Kontroversinya lebih banyak dibanding dengan prestasinya. Akhirnya sedikit melupakan olahraga lain, karena memang kenapa? Saya melihat sepak bola ini populer setidaknya secara politik untuk mengangkat seseorang dalam dunia politik. Sepak bola sangat seksi dibanding olahraga-olahraga lain. Nah, inilah yang kemudian harus mendapatkan perhatian. Win, kita sejak Olimpiade 1988 kita dapat medali. Cuma ada 3 cabang olahraga yang memberikan medali buat Indonesia. Panahan, bulu tangkis, dan angkat besi. Cuma 3 itu gitu kan. Padahal kalau kita lihat misalnya, kita ini tadi Mas Suryo bilang negara terbesar, penduduk terbanyak keempat di dunia gitu kan. Cina, kemudian Amerika. Mereka itu dominan juga di setiap olimpiade gitu kan. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, mereka mampu menciptakan atlet-atlet yang berkualitas. Nah, kita seharusnya bisa itu. Seperti tadi dikatakan ada Grand Design Olahraga Indonesia. Saya pikir ini semoga ke depan bukan cuma sekedar wacana gitu kan. Karena kita setiap ganti menteri itu ganti kebijakan terus dan ganti program terus sampai kemudian programnya nggak jalan-jalan. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Ya moga-moga ke depan Pak Menporanya Mas Surya Agung, sehingga kemudian Grand Design Olahraga Indonesia ini 10 tahun ke depan itu bisa kemudian dijawantahkan atau diaplikasikan kita. Kita selama ini kan nyari atlet ini masih sesuai bakat. Wah, bakat tuh larinya bagus nih, jadi atlet lari aja. Tidak kemudian sport science-nya yang kedepankan gitu kan.
Saya ingat sekali ketika saya ada di Swiss, anak itu mau main bola sama gurunya, itu baru kelas 1 SD. Sama gurunya dibilang, kamu nggak usah main bola, kamu sana aja main main piano. Kenapa? Karena kamu nggak punya bakat di olahraga. Udah dari kelas 1 SD. Nah, kita kan agak telat nih untuk kemudian membina atlet kita. Benar kata tadi Mas Surya Agung, ini porsi Menteri Pendidikan, ini harus sudah mulai dari sejak SD itu mencari bibit-bibit mereka yang potensial di olahraga, diarahkan ke olahraga. Mereka yang potensial di bidang seni diarahkan ke seni. Sehingga kemudian data ini bisa kemudian dipakai dan juga dananya juga bisa dimaksimalkan gitu kan. Iya. Orang yang klaster 3, paling dananya paling besar nggak sampai 1 triliun untuk olahraga yang begitu banyak gitu kan. Untuk menjadi prestasi dunia ya sulit lah gitu kan. Karena itu kemudian penting banget kemudian Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Riset dan Teknologi ini kemudian bersatu bersama dengan bidang olahraga untuk kemudian menciptakan atlet-atlet yang potensial lewat grand design olahraga itu yang tadi disampaikan oleh Mas Suryo. Oke, Mal. Ya terakhir ya, Mas Suryo. Tadi menarik. Saya ambil sedikit kesimpulan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Sama nih, ganti ketum, gerbongnya beda, berubah lagi dari nol gitu kan. Terus, yang menarik lagi ya Mas Suryo, yang diutamakan tadi ya, saya juga setuju tuh. Yang diutamakan adalah apakah memang olahraga yang menyediakan banyak medali di setiap event besar, atau memang fokus saja di olahraga yang memang kita bisa berprestasi. Contohnya dari tahun 88, 3 cabang tadi. Nah, sekalian juga kita update sedikit ya, Mas Suryo. Mungkin ini terakhir aja karena waktu. Bulu tangkis kita kemarin Jonathan Christie ya, tersingkir. Kemudian Minions yang dijagokan untuk meraih medali emas juga tersingkir. Saya belum dapat update dari Lalu Zohri seperti apa, dan mungkin nanti Mas Suryo bisa jelaskan sedikit peluangnya juga seperti apa. Sambil nanti juga kita tarik kesimpulan. Mudah-mudahan olahraga kita ini membaik ke depannya. Silakan Mas Suryo. Oke, sebelum ke sana mungkin sedikit tambahan Mas Putra, Bang Akmal, Bang Edwin. Jadi di dalam Green Design olahraga itu tidak hanya membicarakan tentang olahraga prestasi, tapi ada olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan. Dan juga industri olahraga dan sport tourism itu ada di dalamnya semua. Jadi ya harapan kita ini suatu produk, maksud saya yuk kita dorong, kita kawal, kita ingatkan, mungkin nanti ganti menteri, Pak udah ada grand design loh Pak, udah ada begini loh Pak, ayo kita ingatkan kembali, kita kawal gitu loh. Dari bawahnya juga ngawal, dari teman-teman juga pada dorong juga mengingatkan, udah ada grand design nih, tujuannya kapan? 2045 kan gitu. Nah, untuk yang tadi memang atletik Olimpiade sekarang 48 medali emas, renang berapa, senam berapa, itu adalah cabur-cabur yang banyak. Ketika kita bisa meraih 30% dari medali yang dipertandingkan, kita kemungkinan akan menjadi juara umum. Contohnya di SEA Games, nah kita ngomongin SEA Games ya. Dari 11 negara, dari total sekian ratus medali, kita bisa ngambil 30%. Itu kita bisa juara umum kalau kita targetnya juara umum, kalau hitungan kasarnya. Nah, tinggal di breakdown lagi nih 30% dari mana aja kan gitu kan. Nah, itu strategi penghitungannya sih seperti itu. Nah, memang kita akui memang angkat besi, panahan, dan bulu tangkis yang hanya 3 cabang olahraga. Dan itu kita akui mereka memang mempunyai, ya mungkin sekarang kita sebut 2 ya Mas ya. Karena dari 88 sampai sekarang pun panahan belum ada lagi nih. Kita masih menunggu nih kan gitu kan. Kita masih menunggu lagi nih. Meskipun kemarin si Rio Ega sampai babak 16 besar deh kayaknya. Kalah sama Amerika 7-6. Selisih kecil banget, sedikit banget lah. Nah, terlepas dari itu, tadi mungkin bisa saya jelaskan kementerian kita klaster 3. Dana kita terbatas. Jadi untuk pelatnas, informasi aja. Sebenarnya untuk persiapan SEA Games ini mempertandingkan 40 cabang olahraga. Tapi kita tidak bisa mempelatnaskan semua karena keterbatasan dana. Dana kita terbatas kalau untuk mempelatnaskan semuanya, apalagi yang nomor-nomor beregu. Kalau sepak bola beda lagi, sepak bola udah ada impresnya, itu khusus. Oke. Di luar lainnya contohnya volley, bola volley indoor putra. Dapat medali emas kan gitu kan. Tapi belum bisa mulai pelatnas kan gitu. Karena ya timnya banyak, medalinya 1. Mohon maaf nih. Nah, ini kembali lagi kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan apa? Oke, kita lihat
cabang olahraga apa yang kemarin di Manila ya di Filipina itu mendapatkan medali emas, dan nomor yang mendapatkan medali emas itu tetap masih dipertandingkan di Vietnam. Itu apa aja, diinventarisir dulu, barulah ketemu. Jadi sekitar hanya 20 cabur dan 1 NPC untuk ASEAN Para Games-nya. Oke. Jadi separuhnya Mas yang dibiayain oleh pemerintah. Karena apa? Karena keterbatasan dana. Gitu. Bahkan dari 20 cabur itu yang melakukan MOU dengan Kemenpora, itu masih kalau dihitung-hitung, itu masih kurang 17 miliar, Mas. Oh, iya. Itu fakta yang terjadi. Gitu loh. Jadi kita bingung gitu loh. Kita disuruh prestasinya bagus gitu kan. Tapi dana yang diberikan kurang untuk menunjang itu gitu. Jadi ya itu kenyataannya. Oke. Jadi kembali lagi tadi kan kebijakan pimpinan akhirnya cabang olahraga yang memang dapat medali yang kemarin dan nomornya tetap dipertandingkan. Itu yang difasilitasi dulu sambil nanti rencananya itu BABUN istilahnya minta APBNP untuk yang salah satunya tadi saya sebutkan bola voli indoor bisa masuk, cabang olahraga lain bisa masuk untuk semakin banyak cabang olahraga yang bisa dipelatnaskan untuk persiapan di Vietnam, rencananya seperti itu. Oke, Mas, kesimpulan aja sedikit juga ya update ya dari Olimpiade. Saya mungkin yang terbaru juga belum begitu dapat. Yang jelas harapan kita di bulu tangkis masih bisa meskipun sebelumnya kita sudah dapat medali dari angkat besi juga ya. Nah, harapannya Mas Suryo seperti apa dan juga melihat kondisi terkini dari atlet kita di Olimpiade saat ini, Mas? Oke, harapannya yang belum main kan tinggal bulu tangkis 3 ya. The Daddies nih barusan nih. Iya. Nggak tahu nih. Kemudian ganda putri. Sebenarnya ganda putri ini luar biasa ya. Ini pertama kalinya mereka memecahkan rekor dalam artian bisa sampai tembus ke semifinal semenjak Olimpiade diadakan itu ganda putri sekarang baru bisa. Kemudian sama ginting. Harapan terbesar yaitu tadi urutannya ganda putra, ganda putri sama ginting. Oke. Ginting ketemu dengan Denmark. Dia itu Axelsen kalau nggak salah ya. Bukan Axelsen satunya. Oh, bukan ya. Andres Antonsen. Ya, Andres Antonsen. Ya. Dia itu peringkat kelima atau keempat ya? Keempat ya. Jadi keempat kemudian Ginting kelima. Ya, itulah. Jadi semakin ke sini persaingan lawan semakin berat, ya harus tetap fokus. Istilahnya kalau mungkin bulu tangkis ya set by set lah atau pertandingan per pertandingan lah. Jangan mikir ke sana dulu lah kita. Ya, artinya medali emas sekarang harapan terbesar di bulu tangkis ya kalau melihat kondisi terkini ya. Iya, betul. Karena tinggal bulu tangkis. Kalau besok Zohri main, Zohri kita tahu ya fenomenal juara dunia junior U20. Catatan waktu terbaiknya 10.03. Kalau by data world leading atletik 100 meter sekarang ini itu ada di 977. Itu Trayvon Bromell dari Amerika itu 5 Juni kemarin. Kemudian ada Akani Sinimbe dia 984 dari Afrika Selatan. Kemudian ada Ronnie Baker 985 dari Amerika. Itu world leading kalau kita taruh di terbaiknya Zohri 10.03 itu ada 31 orang. Iya, oke. Nah, Zohri sendiri terbaiknya itu 10.34, Mas. Oh, oke. Maksudku season base ya, bukan kalau terbaiknya 10.03, tapi season base dia itu kemarin waktu tes event di Jepang itu 10.34 dan 10.44 karena kita tahu Zohri ini setelah operasi juga. Dan mungkin sedikit tambahan dari Jepang kita tahu dari Jepang itu udah ada yang lari 995 itu Ryota Yamagata, kemudian ada Subing Tian dari Cina 998, ada Taida 10.01 dari Jepang juga, selain Femi Ogunedi dari Qatar yang naturalisasi Nigeria 10.00, yaitu pelari-pelari Asia yang menjadi lawan di Zohri nanti kan. Selain memang di Amerika kita tahu seperti itu. Harapan saya pribadi sih Zohri bisa pecah rekornya saja, itu sudah suatu prestasi yang luar biasa karena saya pribadi pengen Zohri nanti di Paris 2024. Bukan di sini. Betul. Di sini saatnya Zohri cari pengalaman, cari jam terbang semuanya. Iya, cari pengalaman, cari aura segala macam di sini baru nanti puncaknya di 2024 ya. Harapan saya di Paris 2024.
Ya, terima kasih ya, Mas Suryo. Tentu saja, semoga atlet kita memang bisa mendapatkan prestasi terbaik di Olimpiade, khususnya bulu tangkis yang masih ada harapan di 3 kategorinya. Kemudian juga Zohri yang seperti tadi Anda katakan, semoga memang bisa mendapatkan sebuah jam terbang, pengalaman karena kan masih panjang ya, masih ada beberapa event ke depan kalau melihat dari usianya. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih ya sudah hadir di Garuda Sport Podcast. Lumayan lama juga kita udah ngobrol-ngobrol. Nanti kalau memang ada obrolan lagi seputar hal-hal yang tidak jauh-jauh dari ekspertis kalian, kita masih akan mengundang juga ya. Sekali lagi terima kasih. Ada Mas Suryo Agung, ada Akmal Marhali dan ada Putra. Thank you banget waktunya dan ya teman-teman, berikut tadi obrolan saya ya dengan beberapa narasumber kita di mana memang pembahasannya lebih kepada bagaimana imbas yang begitu besar terjadi karena Liga 1 ini belum ada kepastian kapan dimulai, dan update sedikit dari atlet-atlet kita di Olimpiade. Berikut juga pembahasan tadi sudah disampaikan bagaimana pembinaan dan juga rencana jangka panjang ke depan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Suryo Agung. Kita mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi, sehat selalu semua, dan sekali lagi jangan kendor soal protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di Garuda Sport Podcast berikutnya. Sehat selalu.